Anda menguasai 4 hal terlebih dahulu. Hal pertama yang Anda kuasai itu harusnya adalah seleksi, menyeleksi ya, menggunakan pen tool, menggunakan masking, menggunakan channel. Nah, hal yang dilarang oleh desainer itu menggunakan magic wand atau menggunakan alat instan seperti select object miliknya CC 2019 ke atas. Nah, ada yang namanya select object di CC 2019 itu ya, Anda pilih select object itu langsung background-nya kebuang tuh. Tapi menggunakan AI kadang-kadang nggak detail, kadang-kadang quality control-nya kurang bagus. Nah, ada juga menggunakan magic wand. Nah, kalau Anda menggunakan magic wand, misalkan tes nih Anda nanti suatu saat bekerja di instansi, lalu Anda dites, tolong Anda buah apel, background-nya sudah putih, lalu orangnya bilang, Mas tolong dibuang tuh background putihnya. Lalu Anda tembak langsung pakai magic wand, biar gitu ya, langsung bersih memang. Anda langsung nggak diterima, percaya atau tidak. Nah, kenapa magic wand itu hasilnya pasti tidak bagus, pasti udah pasti tuh. Bergerigi tuh pinggirnya. Kalau di mata orang awam, ingat ya, di mata orang awam magic wand itu kelihatannya sempurna. Kalau di mata orang desainer, magic wand itu hasilnya pasti tidak sempurna. Select object itu tidak sempurna. Nah, lalu bagaimana nyeleksinya? Nah, saya coba share screen, Anda coba perhatikan saja ya. Oke, saya membuka Photoshop. Ya, Photoshop saya bukan Photoshop tingkat tinggi nih ya. Jadi filter-filternya itu ya basic saja. Saya nggak pernah pakai filter ya. Di mata kuliah saya itu mahasiswa saya tidak saya rekomendasikan menggunakan filter. Sini kan ada filter ya. Ada emboss, bevel dan sebagainya itu saya tidak merekomendasikan. Kenapa? Bikin orang males eksploitasi ide karena dia dikit-dikit dikasih filter, bevel emboss lah apalah dan seterusnya. Saya akan mencoba membuka wanita keriting gambar ya. Nah, ini sudah ada nih wanita keriting ya, misalkan ini ada wanita di situ. Nah, wanita ini akan saya buang backgroundnya. Kalau ada yang tanya, lupa itu gambarnya enak karena sudah backgroundnya sudah polos. Nah, bagaimana kalau backgroundnya misalkan ada gambar pantai dan sebagainya. Nah, ini harus kita pahami bahwa di dalam dunia editing foto, foto itu biasanya sudah disediakan oleh fotografer ya. Misalkan gini, Anda diminta untuk membuat iklan sampo kayak tadi yang Anda buat semua. Nah, iklan sampo itu ya berarti orangnya sudah foto di studio, bukan orangnya itu apa si pembuat iklan itu minta ke artisnya, Mbak minta portofolio fotomu dong, nanti tak editnya buat iklan foto ya enggak, ya pasti dia foto di studio. Nah, foto di studio ya pasti ada cahaya yang diatur, ada lighting, ada kontras, kemudian ada gambar siap pakai yang resolusinya tinggi, seperti itu. Nah, lalu desainer gunanya untuk apa? Touch up, selecting, compositing, manipulating gitu ya. Kalau misalkan ada jerawat dihapus, kalau ada kekurangan dibersihkan dan seterusnya. Nah, bagaimana cara membersihkan gambar ini dengan cepat ya? Anda perhatikan gambar ini, di sini ada rambut-rambut yang relatif lembut ya. Ada rambut-rambut halus nih di sini. Kemudian di sini apalagi nih ya? Ini kalau Anda tembak magic wand kayak gini, wah susah nih, lama. Anda magic wand satu sampai selesai lama. Hasilnya pun bergerigi. Nah, cara yang paling mudah pertama adalah dalam olah bitmap, Anda tidak boleh merusak gambar master ya. Ini disebut sebagai master image, gambar sumber. Tidak boleh dirusak, jadi harus diduplikat terlebih dahulu. Image duplikat, jadi Anda punya kopiannya. Nah, kenapa itu terjadi? Ini yang aslinya saya tutup. Nah, kenapa kok harus diduplikat? Karena dalam dunia desain, sesuatu itu harus ada backupnya ya. Backupnya itu ya yang original. Jangan sampai yang original itu Anda edit juga, terus akhirnya hilang, Anda nggak punya originalnya. Nah, setelah jadi seperti ini, untuk menyeleksi rambut, untuk menyeleksi ya, itu ada banyak sekali cara. Masking bisa, lasso tool bisa, magic wand bisa, pen tool bisa, channel bisa. Nah, kalau khusus untuk rambut keriting sini, Anda bisa lihat channel. Anda perhatikan, sebuah gambar yang tipenya RGB itu disusun atas channel red, channel green, dan channel blue. Ini prosentasenya ya. Jadi prosentase warna biru, prosentase warna hijau, prosentase warna merah. Jika digabung, dia jadi warna-warni seperti ini. Tapi jika diam sendirian, dia warnanya jadi kayak gini. Nah, jika Anda menyeleksi rambut keriting, cari yang kontrasnya paling tinggi. Nah, sebagai contoh di sini red kayak gini ya. Green seperti ini, dan blue agak kontras, kontrasnya tinggi. Anda lihat blue-nya lumayan kontras.
Maka saya ambil yang blue, saya klik kanan blue ini dan saya duplikat. Kenapa kok diduplikat, lagi-lagi diduplikat biar masternya nggak rusak. Ya. Nah, blue copy ini prinsip menyeleksi menggunakan channel itu adalah prinsip gelap terang. Jadi yang terang akan terseleksi, yang gelap tidak akan terseleksi. Ini sama persis dengan teknik masking. Tapi kalau ini di masking lama kalau menurut saya. Lebih cepat pakai channel. Nah, channel itu karena prinsipnya adalah hitam dan putih, maka saya tekan Ctrl L. Ctrl L itu level. Nah, ini saya level. Saya cari yang hitam sehitam-hitamnya dan putih seputih-putihnya, tapi rambut-rambut yang masih kecil-kecil ini masih harus kelihatan hitam ya. Ini kan bisa diatur hitam terang tidaknya. Nah, jadi saya tetap mencari titik paling putih, tapi juga rambut-rambutnya ini nggak hilang. Nah, Anda perhatikan ini di sini rambutnya masih belum hilang. Ya, kalau saya zoom in, nah Anda perhatikan di situ serabut-serabut rambutnya masih ada tuh. Ini bisa terlalu putih, nah dia hilang. Nah, jangan terlalu putih. Jadi dikira-kira sampai putih banget, tapi rambut halus-halusnya ini nggak boleh sampai hilang. Nah, kalau sudah, ini saya oke. Nah, karena prinsipnya adalah hitam dan putih, maka Anda harus menghitamkan seluruh wanita ini. Jadi saya akan pilih brush, brush itu cat. Ini wanita ini akan saya cat dengan warna hitam kayak ini. Terutama yang belum hitam ya. Kalau yang sudah hitam nggak apa-apa. Nah, pinggirnya jangan dicat. Kalau pinggirnya dicat nanti detailnya hilang. Ya, yang penting-penting saja yang dicat ya. Yang maksudnya yang butuh dicat aja yang dicat. Nah, seperti ini. Sisanya Anda menggunakan burn tool, di burn, dibakar. Nah, jadi kayak gini ini dibakar. Kalau dibakar itu gelap terang. Maksudnya apa? Yang apa itu namanya yang gelap pasti akan menjadi semakin gelap, yang terang tidak akan ikut kena bakar. Nah, seperti ini. Ya. Nah, sudah nih, sudah hitam sama putih nih. Nah, kalau sudah hitam sama putih, apa yang harus Anda lakukan? Diklik kontrol, tahan, tombol kontrol, ini Anda klik blue ini, blue copy. Nah, ketika diklik, maka yang putih akan terseleksi kayak ini, yang putih. Nah, sekarang channel RGB saya nyalakan lagi, saya kembali ke layer, karena yang keseleksi yang putih, padahal saya ingin orangnya, maka saya inverse, select inverse. Nah, setelah inverse, saya bisa duplicate layer, pakai Ctrl J. Nah, ini sudah bersih nih, backgroundnya. Super bersih udah. Orang-orangnya langsung ke seleksi. Tuh, bersih sekali. Bahkan kalau Anda kasih background warna hijau terang misalkan ya. Nah, tuh Anda perhatikan, super bersih nih. Helai rambutnya terseleksi tanpa distorsi. Tuh, sampai rambut-rambut tipisnya pun kena seleksi. Berapa lama tadi prosesnya? Nggak lebih dari 5 menit. Ya, jadi Anda bisa menyeleksi rambut keriting dan sebagainya itu nggak sampai 5 menit sebenarnya. Dan itu sudah super detail. Ini lihat badannya pun detail ya. Tuh, detail. Nggak meninggalkan noda putih-putih, nggak meninggalkan noda putih-putih sama sekali. Ini resolusi gambar saya kecil soalnya. Kalau resolusi gambarnya besar, akan jauh lebih bagus lagi. Oke, bisa dipahami ya? Kecepatan. Kalau kecepatan protes ya, saya biasa ngajar cepat. Tapi kalau kecepatan boleh diulang. Ya, nggak ada yang protes. Oke, sekarang nyeleksi air. Ya, nyeleksi air juga sama. Coba saya bukakan ya, ini saya tutup. Saya akan membuka sebuah air, gambar air. Sebentar, file open. Ya, saya carikan gambar air. Nah, di sini saya punya gambar macam-macam, ada air macam-macam ya. Saya minta air ini boleh, air ini boleh. Nah, saya kasih contoh air yang ya, saya buka dua lah ya airnya. Nah, Anda perhatikan di situ ada air dua. Ini airnya ada watermarknya, ini nggak bagus. Tapi ya nggak apa-apa lah. Untuk contoh nggak apa-apa.
Nah, sekarang saya akan mengambil air ini. Nah, kalau Anda ambil air di Google, biasanya sudah ada background warna putih ini atau PNG ya. Anda gemes banget kalau gini ini udah, kalau ada putih ini pengen aja langsung Magic Wand kayak gini. Yakin 100% saya. Kalau Anda ada putih, backgroundnya putih ini pengen segera mau Magic Wand ya. Jangan. Kalau air jangan. Kalau air itu gunakan channel juga. Coba Anda perhatikan. Saya lihat ya, layer ini masih di lock. Saya duplikat dulu. Ya Anda boleh duplikat image, boleh duplikat layer, boleh lah ya. Anda lihat channelnya, di channel sama seperti yang tadi, red, green, blue. Nah ini yang kebetulan yang kontrasnya bagus, yang red. Jadi yang red ini saya duplikat channel, ya, saya duplikat. Kemudian yang red copy ini saya level biar lebih kontras lagi. Ctrl L, saya naikkan kontrasnya. Ya kurang lebih segitulah ya. Nah terus ini saya klik saja, kontrol sama klik kayak gini. Saya kembali ke RGB, saya kembali ke layer, saya invert terlebih dahulu seleksinya, select, invert. Kemudian ini saya duplikat layer via copy ya, Ctrl C. Percaya atau tidak, saya sudah mendapatkan air dengan background transparan. Ini kalau saya copy ya, Ctrl A, Ctrl C, saya pindah, file new. Itu backgroundnya sudah benar-benar transparan ya airnya. Jadi yang kena cuma airnya tok. Warna putihnya tadi nggak kena. Nah dengan cara ini Anda nggak perlu yang namanya pakai blending option. Tuh airnya tok yang kena. Ini ya. Kalau ini backgroundnya saya ubah jadi biru pun ya, atau saya jadikan merah, Alt-Del. Nah airnya saja yang kena tuh. Dan dia tetap transparan. Misalkan ini saya jadikan abu-abu biar kelihatan airnya. Nah hanya airnya saja yang kena. Saya ulang ya. Saya ambil ini. Ada air seperti ini. Saya ingin ngambil airnya tok, putih-putihnya nggak ikut. Saya berangkat ke channel, saya cari warna yang paling kontras, dalam hal ini red. Kalau kontrasnya sudah bagus ini langsung aja kontrol klik ya, di kontrol terus kemudian diklik. Saya aktifkan lagi RGB, saya ke layers, saya invert terlebih dahulu, kemudian saya copy, bolehlah copy langsung, Ctrl C. Langsung dipastekan di sini, Ctrl V. Anda lihat airnya tok yang kena. Nah, airnya saja yang terkena ya. Tuh airnya saja yang kena. Sisanya nggak kena. Nah, gampang ya. Gampang banget kalau tahu caranya Photoshop. Ya kalau Anda tahu rahasia-rahasia selection itu, Photoshop itu mudah banget untuk nyeleksi objek, buang background, buang apa itu sangat mudah. Anda nggak perlu susah payah buat tugas sampai 2 hari atau seharian atau beberapa jam. Buat tugas kemarin itu paling buantar mungkin sekitar 30 menit sudah selesai. Lagi, file open. Misal nih ya, saya coba jeruk ini. Ada jeruk, saya buka. Terus kemudian jeruk ini mau Anda ambil apa itu namanya objeknya saja, backgroundnya Anda buang. Jangan langsung oke, Magic Wand, biar gitu. Coba Anda lihat ketika di Magic Wand ya. Ketika ini saya menggunakan Magic Wand, Anda perhatikan tepi-tepiannya. Nah ini tepi-tepiannya ini, kacau dia Magic Wand. Kalau Anda buka sampai detail, nah dia selalu menyudut seperti ini. Bahkan kalau ada warna grey di sini dia kena seleksinya. Nah ini tidak bagusnya Magic Wand. Select objek juga sama, ya. Meskipun Photoshop semakin ke sini semakin bagus, tapi nggak bagus juga. Nah, bagaimana caranya? Ya, kayak tadi, Anda pergi ke channel, Anda cari channel yang paling gelap. Misalkan ini, paling gelapnya. Yang red kan nggak gelap, green nggak gelap, blue paling gelap. Ya udah, ini diduplikat dulu. Setelah diduplikat, blue-nya ini Anda hitamkan. Dipakai Ctrl L, dihitamkan, paling hitam, sehitam-hitamnya. Nah, kayak seperti itu, putihnya diputihkan, seputih-putihnya. Nah, setelah putih dan hitam ini kontras, pastikan warna putih yang ada di sini juga jadi hitam. Ini kalau di burn terlalu lama, ini di brush ini ya, paling cepat di brush. Jadi paling cepat di brush, brushnya kayak gini, atau brushnya cari brush yang pinggirannya keras, jadi cepat. Nah, kayak gini. Nah, hati-hati yang pinggir-pinggir nggak usah di brush.
Nah, kalau sudah seperti ini, Anda pakai burn, bakar ininya ya. Nah, ini dibakar pinggir-pinggirnya ini. Nah, sampai warnanya hitam semua. Kalau Anda telaten pakai apa itu namanya, pakai brush, Anda telaten dan bersih ya, nggak apa-apa, bebas saja. Pakai masking juga sama ya, masking juga Anda ngebrush kayak gini. Nah, yang ini nggak bisa dibrush karena putihnya sempurna. Selesai. Kontrol klik. Maka yang keseleksi yang putihnya. Ke RGB, layer, select, inverse, duplikasi, Ctrl C. Udah bersih udah backgroundnya. Bersih sempurna. Tepi-tepinya pun juga sangat bersih. Tidak ada jagi kayak tadi ya. Ini bersihnya benar-benar bersih nih kalau ini. Oke, itu adalah teknik menyeleksi objek. Masih banyak teknik yang lain, tapi saya harus mengajarkan mata kuliah desain kemasan. Silakan, bagi ada yang bertanya, saya persilakan. Dulu, saya tanya dulu deh. Dulu diajari ini nggak? Pola bitmap? Enggak. Oh, ya udah nggak apa-apa lah ya. Nanti kapan-kapan saya ajari teknik-tekniknya ya. Saya itu agak sungkan sebenarnya ngambil mata kuliah olah bitmap untuk semester bawah ya. Karena sudah ada bagiannya sendiri-sendiri. Kalau saya ambil itu, saya sungkan sama dosen pengampunya. Nah, sayangnya dosen olah bitmap itu yang diajarkan teknik tingkat tinggi. Misalkan wajah Anda dirubah jadi candi, arca, misalkan gitu ya. Atau mungkin Anda jadi bevel embus, Anda jadi punya teks, kemudian teksnya jadi apa itu namanya timbul kayak gitu. Ya nggak ada salahnya sih, tapi itu teknik advance namanya. Teknik advance itu level lanjut. Level dasarnya malah nggak dikuasai. Level dasarnya itu ya cuma menyeleksi, membuang background, memperbaiki warna. Yang seperti itu malah lewat ya, malah lepas ya. Ya nggak apa-apa. Oke, ada pertanyaan terkait Photoshop? Pak, misal kasusnya backgroundnya ada pemandangan gitu Pak, misal ada 3 orang, menyeleksi 1 orang, cara termudah selain pakai pen tool kira-kira pakai apa Pak? Ada orang pemandangan, terus kemudian Anda ngambil orangnya. Nganggur banget Mas Manda itu kayak gitu ya. Kalau seperti itu nganggur banget, itu desainer nganggur kayak gitu ya. Ya gini Mas, kalau sebenarnya ya nggak ada cara yang paling mudah apabila backgroundnya itu pemandangan, gitu ya. Nggak ada cara mudah, ngapain gitu. Misalkan gini ya, ada Mbak Dea misalkan. Mbak Dea ini berada di kamar, saya screenshot nih, cepret gitu ya. Kemudian backgroundnya saya hapus, saya ganti pantai, gitu ya. Saya ganti pantai, kemudian saya tempeli gambarnya Mas Dimas di situ, gitu. Biar kelihatan kayak lagi berlibur berdua. Ya, tapi backgroundnya Mbak Dea-nya seperti itu. Apakah hasilnya pasti sama? Apalagi pencahayaannya beda. Mbak Dea cahayanya redup, Mas Dimasnya cahayanya kontras. Nah, ketika ditempel, apakah bisa dijadikan olah bitmap? Ya bisa-bisa saja, tapi nganggurmen gitu ya. Anda ya usahanya banyak, Mas. Harus mengedit warna, menaikkan kontras warna gitu. Nah, yang boleh bagaimana ya? Gambar itu harus sekufu ya, atau apa ya istilahnya, selevel ya. Arah datangnya cahaya juga diatur sedemikian rupa biar identik. Kemudian kekontrasan backgroundnya juga identik, resolusi gambarnya juga identik. Jadi tidak ada namanya cara tercepat untuk menyeleksi objek yang backgroundnya itu rumit. Tidak ada. Kalaupun bisa, Anda coba lihat Zoom ya. Zoom itu bisa nyeleksi itu pakai AI ya. Misalkan pakai punyanya Mas Yusuf ya, Mas Yusuf Ali itu. Yakin 100% backgroundnya nggak gitu. Nggak ada jam sama tanaman gitu, enggak. Tapi dia pakainya AI namanya. AI itu Artificial Intelligence. Dia melihat, softwarenya itu melihat objek mana yang bergerak. Kepala, wajah bergerak. Oke, setelah itu backgroundnya diam. Backgroundnya itu ditangkap pixelnya. Kemudian ditempelkan sesuai dengan gerakan orang. Hasilnya seperti apa? Seperti dipotong pakai gunting. Ngerti maksudnya ya Mas ya? Jadi kalau Anda kolase atau montase itu kan ada foto, misalkan nih, Anda gandrung banget sama Mbak Putri misalkan gitu ya.
atau Mbak Davina, seneng banget nih, sudah cinta mati tapi karena nggak pernah ketemu, akhirnya jadi maniak gitu. Mas Afrizalnya jadi maniak gitu ya. Akhirnya apa? Ketemu foto digunting, fotonya itu digunting, gunting terus ditempel, digunting terus ditempel. Apa yang terjadi? Jadilah kolase. Apa itu kolase? Tempelan-tempelan. Bekas guntingannya kelihatan. Bisa dipahami ya? Jadi bekas guntingannya kelihatan. Nah, bekas guntingan ini di Photoshop juga akan terjadi seperti itu. Kalau Anda menggunakan pen tool misalkan, Anda menggunakan Magic Wand misalkan, bekas potongan guntingnya itu yang kelihatan. Nah, dalam komputer editing, nggak boleh itu kelihatan sebenarnya. Nah, menyamarkannya pakai apa? Pakai feather. Feathernya kebanyakan jadi blur, feather sedikit tapi jadi nggak bagus. Nah, paham maksudnya Mas ya? Coba, paham Mbak. Ya, oh, nyeleksi rambutnya Mbak Davina yang ada di ruangan itu ya, pakai background gitu, wah setengah mati itu susahnya. Rambutnya bergelombang kayak gitu ya. Kalau nyeleksi Mbak Elisa gampang tuh, jilbabnya kontras, warnanya hitam, di crop aja bisa meskipun backgroundnya kayak gitu, di crop, nggak sampai 5 menit jadi tak. Kenapa? Kontras antara badan sama background kontrasnya tinggi. Tapi kalau kontrasnya rendah, apalagi gambarnya tidak tajam, jangan harap dengan menyeleksi dengan cepat. Nah, selalu ingat ya, desainer itu juga manusia. Nggak bisa dipaksa untuk membuat sesuatu yang aneh-aneh gitu ya. Oh ini backgroundnya tolong dibuang, diganti menara Eiffel. Gitu. Padahal backgroundnya aslinya apa? UNES misalkan gitu ya, susah banget. Oke? Okay? Nah, kalau tidak ada pertanyaan atau ada pertanyaan lagi, saya persilakan. Photoshop saya sudah saya tutup nih. Pak, ini kan kita lagi melajarin seleksi kan Pak. Itu nanti ke depannya bakal berguna untuk apa ya Pak di desain kemasan? Oh ya, oke. Desain kemasan Mbak. Sama seperti desain periklanan ya. Desain periklanan kan saya juga yang ngajar sebenarnya. Tapi saya kebetulan nggak bisa hadir karena saya harus ada pertemuan di LPPN. Kenapa sih kok harus belajar seleksi? Supaya Anda bisa menyeleksi objek dengan bersih, dengan baik. Kalau dikomposisikan dengan bagus. Apa kaitannya dengan kemasan sama periklanan? Saya itu anti vektor jelek, ya, anti vektor yang jelek. Boleh saya ulang dengan tegas ya. Saya itu anti melihat mahasiswa mengumpulkan desain menggunakan vektor, tapi vektornya tidak berkualitas. Nanti yang tidak berkualitas seperti apa nanti saya tunjukkan di hari ini juga. Nah, yang saya inginkan adalah desain yang benar-benar berkualitas. Anda coba lihat iklan di televisi, di koran, majalah, kemudian kemasan pun ya. Ilustrasinya pasti rata-rata ya, saya tidak bilang semuanya 100% tidak, tapi 90% lah, itu pasti olah bitmap 90%-nya. Nah, kalau Anda tidak menguasai olah bitmap, apa yang terjadi? Saya ganti kata-katanya, kalau Anda tidak bisa menyeleksi dalam olah bitmap, apa yang terjadi? Ya seleksi Anda pasti jelek, karya Anda jadi jelek, kemasan Anda jadi jelek. Nah, itu apa itu namanya jawabannya. Semoga bisa dipahami, Mbak. Ada lagi atau mungkin masih kurang puas nih? Yo nggak bisa gitu, harusnya gini. Boleh silakan. Kalau ada yang apa itu namanya kurang berkenan dengan ini. Saya hanya gini, Mbak Mas ya. Saya itu biasanya gini. Kalau saya ngajar periklanannya biasanya ya. Kebetulan tahun ini dipegang Purahina, tapi yang ngajar juga tetap separuh-separuh nanti sama saya. Saya prihatin kadang-kadang melihat mahasiswa sudah semester 5 ketika diminta untuk membuat iklan, iklannya keluarnya vektor jelek, gitu ya. Vektornya itu amatiran lah gitu ya. Vektor ada vektor yang bagus ya, kayak karyanya apa gitu. Atau kalau ada kekuatannya ilustrasi kemudian dia buat ilustrasi nggak apa-apa, nggak masalah, digital painting gitu. Kemudian dia buat digital painting nggak masalah, saya nggak akan ada masalah. Atau dia buat karakter sendiri meskipun pakai vektor, ya nggak masalah, bisa jadi bagus. Yang saya maksudkan vektor jelek itu dia hanya misalkan ya, buat gambar cookies gitu ya. Buat cookiesnya, gambar cookiesnya ini pakai vektor, dan pakai vektornya kualitasnya nggak bagus. Akhirnya apa ya, jelek banget kelihatannya. Nanti tahulah ya yang saya maksud dengan jelek dan yang saya maksud dengan baik itu nanti akan tahu. Gitu, Mbak, jawabannya seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Hari ini sebenarnya materinya bukan seleksi ya, itu kan hanya pemanasan saja ya. Hari ini tuh materinya ini. Nah, saya share screen nih. Hari ini tuh materinya adalah apa itu namanya etiket atau label kemasan ya. Nah, kita sudah mulai praktik nih.
jangan kaget dengan mata kuliah saya, itu tugasnya itu biasanya mingguan. Setiap minggu ada tugas. Apalagi Anda kan nggak ada kelas lain ya selain periklanan ya sama saya ya. Wah, nanti Anda yang belum biasa ke kelas saya kaget nanti. Kok modelnya kayak gini kelas saya, penyiksaan ini gitu ya. Padahal enggak. Nah, saya coba akan memulai. Oh ya, ini sebelum saya mulai ada yang dari mahasiswa luar nih. Mahasiswa apa itu Kampus Merdeka? Enggak ada. Kok yang datang 34 ya? Berarti ada yang nggak mengumpulkan tugas dong? Ada yang nggak mengumpulkan tugas? Ya anggap aja nggak ada lah, guys. Oke, kita coba Anda perhatikan di layar Anda, itu ada label atau etiket produk UMKM ya. Nah, apa sih label atau label kemasan atau etiket itu? Sebenarnya sederhananya gini, stiker yang ditempelkan di kemasan atau label itu ya stiker lah gitu ya. Yang ditempelkan di kemasan, labelnya berupa apa? Biasanya ya stiker, kadang-kadang kertas di fotokopi atau kadang-kadang kertas di sablon atau kadang-kadang ya plastiknya yang di sablon itu disebut sebagai etiket kemasan. Nah, ini yang level paling mudah di desain kemasan. Minggu depannya lagi itu kemasan kotak ya, box ya. Minggu depannya lagi kemasan box panjang dan seterusnya. Ada 8 tugas minimal di kelas ini dan tugasnya semua harus divisualisasikan. Nah, sebuah label kemasan itu memiliki syarat minimal ya. Syarat minimal itu apa saja? Pertama adalah merek atau brand atau nama dari produk tersebut. Sebagai contoh di sini adalah Carita Dieng, ini namanya ya. Misalkan Anda menemukan nama yang baru, yang bagus misalkan ya. Misalkan Carica Sabrina misalkan. Bisa jadi gitu ya, kan Anda sering apa itu namanya produk seperti itu ya. Atau mungkin Anda bisa menemukan Snack Davina. Wah, Davina itu nama UMKM snack itu umum banget gitu ya. Snack Davina itu kayak pasaran gitu ya. Bukan berarti namanya Mbak Davina pasaran ya, Pak ya. Wajah Anda ini loh Mbak, apa nggak pasaran banget. Anda ini pasti selera bule nih. Kalau Anda keluar negeri pasti pulang ngangkut bule. Kayak Mas Ahmad Rofae gitu nggak ini ya, nggak nyocok lah ya gitu ya. Kalau Anda ngisir Mbak Davina nggak nyocok ya. Nah ini seleranya bule Mas nih ya. Nah berikutnya setelah ada nama, Anda menemukan nama yang baik seperti apa tadi ya, Sabrina, Davina, Rizky. Rizky itu nama yang paling umum digunakan untuk apa itu namanya UMKM ya. Terus kemudian ada ya Rizky, bukan Rizky Maulana. Kalau Rizky Maulana mah nama UMKM nggak laku ya, langsung blacklist gitu ya. Nah kalau Rizky yang satunya lah ya, Rizky Ade lah ya, meskipun gambarnya kucing, nggak ada wajahnya. Ya, oke. Di selain nama, dia juga membutuhkan jenis produk ya. Jenis produk itu misalkan gini, snack Sabrina, di bawahnya adalah ada namanya keripik singkong, gitu ya, atau keripik singkong Sabrina, atau mungkin di situ stik tahu dan seterusnya. Itu disebut sebagai nama produk. Nah, kemudian di bawahnya juga atau di kemasan itu ya posisinya bebas, itu juga pasti ada yang namanya komposisi. Nah, apa gunanya komposisi? Komposisi ini gunanya untuk menunjukkan bahan-bahan apa yang digunakan supaya kalau ada yang alergi itu bisa menghindari itu. Misalkan nih ya, ada yang diabetes, kok di situ kandungannya gula, dia menghindari. Ada yang dia itu alergi susu sapi, di situ ada tulisan mengandung susu sapi, berarti alergi gitu ya. Tapi bukan berarti komposisi ini menjelaskan semua bahan dengan detail. Misalkan ya terbuat dari 100 gram tepung terigu, 2 butir telur. Gitu. Ada juga yang nulis gitu ya, 1 sendok mentega. Nah ini nggak boleh, nggak perlu, bukan nggak boleh, nggak perlu ditulis seperti itu. Lalu ada juga neto atau berat bersih. Ada juga yang namanya kontak ya. Kontak ini bisa jadi customer service kalau untuk perusahaan besar. Kalau untuk produk UMKM itu biasanya dikasih nomor pemesanan. Kalau perusahaan besar nggak boleh itu ada nomor pemesanan. Kenapa? Ada etikanya. Jadi kalau ada produk, kemudian ada nomor teleponnya, itu tidak bisa masuk supermarket. Kecuali kalau nomor teleponnya adalah nomor telepon customer service, itu boleh. Paham ya? Jadi misalkan gini, saya membuat usaha, namanya susu kambing dalam kemasan, misalkan gitu ya.
saya mau menjual di Alfamart, Indomart, sama Superindo misalkan. Nah ini nggak boleh saya kasih nomor telepon. Pemesanan hubungi nomor HP saya, nggak boleh. Kenapa? Karena pihak distributor yang nggak mau nanti lihat di apa itu namanya, lihat di supermarket, ini ada nomor pemesannya, saya pesan saja langsung ke produsennya, pasti lebih segar, pasti lebih murah. Nah itu nggak boleh. Tapi kalau UMKM biasanya ditambahkan, boleh kalau untuk level UMKM. Ya. Terus kemudian di situ ada namanya produsen. Produsen itu siapa yang buat plus kotanya ya. Jadi nggak usah disebutkan nama detail. Misalkan diproduksi oleh Adam Nurado Food, alamat jalan ini detail sampai nomor gang-gangnya sampai RT RW-nya ditulis. Nggak perlu. Jadi misalkan diproduksi oleh Adam Nurado Food Tangerang. Selesai, titik, sudah. Nggak perlu detail ya. Nah, kemudian juga ada yang namanya kode produksi dan best before. Best before ini kadaluarsanya. Kalau kode produksi itu diproduksinya kapan sih gitu ya? Maksudnya gini. Saya sering ya. Saya itu konsumen dari susu Ultramilk. Nah, susu Ultramilk Anda mungkin tahu ya, kotaan saya biasanya di rumah karena anak saya seneng susu Ultramilk yang plain, yang warna biru itu. Saya beli biasanya 1 box 1 liter itu sekali beli mungkin ya sekitar 8 box gitu ya. 8 box itu untuk 1-2 minggu. Minggu depannya lagi beli lagi dan seterusnya. Nah, suatu ketika ada salah satu box itu ketika saya buka isinya kuning susunya, basi. Rasanya juga sudah nggak enak. Nah, akhirnya saya lihat best before-nya. Tuh, best before-nya ternyata masih lama, masih tahun depan, tapi kok jelek. Saya hubungi customer service-nya. Halo, Ultramilk, ini produk Anda bermasalah nih, kok warnanya kuning. Ultramilk-nya bilang, jangan dibuang ya, nanti akan kami ambil. 2 hari berselang atau 1 hari berselang, ada orang yang datang ke rumah saya mengambil kemasan tadi. Saya diganti dengan produk baru, fresh. Ini saya sudah berkali-kali melakukan ini ya. Diganti dengan produk baru, sama dikasih souvenir biasanya. Kemudian tunggu ya Pak, nanti akan kami beri laporan hasil riset laboratorium. Nah setelah itu 1 minggu biasanya saya dikirimi hasilnya. Nah hasilnya dia bilang gini, kode produksi dari Ultramilk yang Bapak minum kemarin adalah ini. Setelah kami komparasi dengan kode produksi yang sama, ternyata kode produksi yang lain, berarti yang diproduksi hari itu tidak ada masalah. Berarti masalah ini terjadi pada saat distribusi. Bisa jadi saat di supermarket yang salah. Nah, sehingga perusahaan itu bisa melakukan quality control melalui kode produksi. Itu maksudnya kode produksi. Ya, bisa diisi tanggal produksi, biasanya diisi tanggal produksi atau diisi angka acak yang tidak bisa dilihat atau dibaca oleh konsumen, namun bisa dibaca oleh produsen. Berikutnya ada yang namanya halal yang dipersyaratkan. Apa itu halal yang dipersyaratkan? Logo halal. Logo halal ini nggak boleh asal nempel ya. Logo halal ini harus ada izin dari Majelis Ulama Indonesia, MUI. Nah, kenapa kok seperti ini? Nah, Anda hidupnya di Indonesia. Indonesia itu demokrasi. Demokrasi itu setengah lebih satu saja dianggap mayoritas ya. Jadi susahnya demokrasi seperti itu ya. Jadi kalau Anda misalnya pilihan presiden 2024 nanti ya, kandidat Anda dapat 51% atau jangankan 51%, 50%,9 gitu ya. Itu kandidat musuh. Kandidat Anda dapatnya 49,1%. Itu Anda dianggap kalah. Dan setengah orang di Indonesia harus merelakan kekalahannya itu. Nah, ini susahnya demokrasi seperti itu ya. Nah, karena mayoritas di Indonesia adalah muslim, 80% muslim, maka di Indonesia dipersyaratkan ada yang namanya logo halal. Jadi nggak boleh protes, wah orang muslim ini enak dewe harus nyuruh-nyuruh adalah halal. Enggak seperti itu. Tapi ini adalah yang dipersyaratkan. Yang dipersyaratkan itu artinya kalau memang produk itu harus memiliki label halal ya harus. Misalkan ya gitu, keripik kerupuk kulit babi gitu ya, rambak kulit babi, Anda tempelin halal ya malah kacau itu ya, malah bikin geger nasional itu ya. Ya udah biarin itu nanti ada, tapi biasanya ditulisi di supermarket ditulisi produk mengandung babi. Bukan berarti menindas minoritas, bukan, tapi itu menghargai mayoritas namanya ya. Di demokrasi seperti itu. Nah, bagaimana kalau nggak punya logo halal, belum punya logo halalmu itu mahal, 2 juta sampai 5 juta rupiah daftarnya, dan itu berlaku hanya 2 tahun. UMKM kecil nggak bisa tuh beli MUI yang halal. Ya boleh menampilkan logo
halal tapi yang non MUI, yang tidak warna hijau, yang tulisan H, lam sama lam, itu boleh. Itu ya, berarti yang menanggung kehalalan ini adalah produsen. Kalau ternyata kecampuran produk yang nggak halal, berarti yang dosa bukan yang makan, yang dosa adalah yang membuat. Gitu ya. Jadi enaknya hukum agama itu sebenarnya mempermudah ya, membuat orang tenang. Jadi kalau Anda misalkan ada makanan, kok ada tulisannya halal, Anda makan tenang sudah. Kalau nyatanya itu ada unsur haramnya, Anda nggak berdosa. Yang berdosa adalah yang membuat. Nah itu karena kalau itulah alasannya misalkan ya, kalau ada Jeko misalkan, saya kalau ke Jeko saya tanya, Mbak halal nggak? Karena nggak ada logo halalnya tuh Jeko itu. Mbaknya bilang halal, pokoknya mbaknya yang nanggung ya, karena di sini nggak ada logo halalnya, gitu ya. Iya ya, saya yang nanggung gitu ya. Akhirnya saya bebas gitu. Ke Holland Bakery, ya Anda tahu Holland ya. Holland Bakery itu kan jualan roti yang ada kincir anginnya dia. Itu orang mau beli was-was tuh. Dulu ya, orang beli was-was. Kenapa? Karena ada roti yang ada ramnya, ada rum. Rum itu kan anggur, anggur itu kan nggak halal ya. Akhirnya orang jarang beli. Rebranding lah dia. Tapi apa yang terjadi sekarang sudah ada halalnya. Jadi nggak perlu tanya lagi. Kalau dulu saya tanya ke apa itu namanya ke kasirnya gitu ya. Mbak yang ini mengandung ram nggak? Nggak. Berarti halal ya? Halal. Mbak yang jamin ya? Iya, oke saya beli gitu ya. Kalau nggak berani jamin ya ngapain beli gitu ya? Nanti dimakan jadi barang haram kan ya nggak baik. Gitu. Tapi kalau sudah ada yang menjamin berarti yang dosa adalah yang menjamin. Nah itu halal yang dipersyaratkan. Kemudian juga ada yang namanya barcode. Apa gunanya barcode? Untuk mempermudah apabila dijual di supermarket. Nah, barcode ini boleh Anda isi dengan kode produksi, boleh Anda isi dengan kode angka acak, bebas ya. Nah, barcode ini harus dibuat menggunakan barcode generator. Bisa online, bisa di Corel ada, di AI ada. Ya, tapi nggak boleh ngasal gitu ya, nggak boleh Anda buat garis sendiri secara asal, jangan, karena ada aturannya. Nah, seperti halnya yang tadi, ini juga sama, ini juga ada beberapa ya, ada namanya Cikatri ini namanya, kemudian ada slogannya nih, Lakit dari lapis ke lapis, ada komposisi, ada pembuat. Nah, pembuatnya jangan seperti ini ya, PPT Triyotoso 04 Semarang, ada kode posnya juga. Terlalu detail ini, masih belum boleh. Jadi jangan terlalu detail. Terus kemudian ada yang namanya, yang ini kurang, nggak ada yang namanya, apa itu namanya, nggak ada nama produknya. Misalkan di sini ada Ana Snack ya, itu produsennya, tapi di sini namanya Klepon Pandan. Ini jenis produk ya, bukan brand ya, bukan merek. Nah, Klepon Pandan ya semua Indonesia Raya ini kalau klepon ya namanya Klepon Pandan ya. Berarti harus ditulis apa? Klepon Pandan Ana. Ya, jadi ada namanya. Kalau misalkan wah nggak seru pakai nama Ana sudah terlalu pasaran, ganti saja misalkan nama yang belum ada di pasaran, misalkan Diayu Klepon. Nah, kan keren tuh namanya ya. Atau yang laki-laki mosok Nuni dan seterusnya ini ditempel di datar gulungnya, ini ditempel di label yang belinya banyak. Ada yang sederhana, nah ini yang nanti ini nggak boleh ya bentuk ini saya hanya ngambil dari UMKM ini yang nggak boleh ya. Nanti saya jelaskan kalau desainnya anak DKV itu harus seperti apa nanti saya jelaskan. Serabi ngampin, nah ini yang saya ceritakan tadi ya, vektor yang kualitasnya jelek itu kayak gini nih. Ini vektor kualitasnya jelek banget. Ini yang saya tolak. Kalau di kelas saya muncul seperti ini, lebih baik belajar dulu yang lain ya. Kenapa? Ini levelnya anak SMK kayak gini nih. Jadi kalau anak SMK buat kayak gini nih wajar. Tapi kalau untuk anak kuliah, apalagi kuliahnya di kafe, apalagi semesternya sudah semester 5, buat kayak gini kebacut kalau gini ya. Kebacut itu apa istilahnya ya? Kebangetan ya. Saya next. Ini contoh 3 bukti saudara. Nah ini hasilnya ya waktu itu. Ini yang desain D3 kalau yang D3 bukti saudara ini. Dipakai beneran desainnya ya sampai sekarang. Oke. Sebelum saya mulai presentasi yang berikutnya, silakan kalau ada yang mau bertanya.
materi ada di Elena ya. Kalau Anda mau bertanya, ini materinya dapat dari mana? Di Elena ada ya. Kecuali yang ukurannya gede nggak saya upload ke Elena. Kalau yang ukurannya kecil saya upload ke Elena. Karena Elena batasnya 10 apa itu namanya 10 mega saja. Ada yang bertanya? Oke, karena tidak ada, saya akan lanjutkan presentasinya ya. Nah, saya akan menunjukkan beberapa karya kakak kelas, mana yang diperbolehkan nanti di tugas minggu depan, mana yang tidak boleh, ya, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang bagus, mana yang kurang bagus. Nah, kakak kelas Anda itu kalau ikut mata kuliah saya seneng ya namanya, seneng tapi ya mules juga gitu. Kenapa? Seneng karena tugasnya banyak dan direview. Ngulang lagi sampai lolos gitu ya, sampai lolos kualifikasi. Jadi tugas itu harus sampai memenuhi standar minimum. Kalau tidak bagaimana? Ya diulang dan seterusnya seperti itu ya. Kita akan mulai dengan analisis etiket. Dimulai dari punyanya Dadan Priyatna ya. Coba Anda perhatikan di layar. Ada yang namanya Masnya ini, Mas Dadan ini, nanti Anda juga melakukan hal yang sama ya, keliling keluar dari rumah pakai masker, kemudian Anda ke toko terdekat, toko tetangga Anda boleh datang ke toko sebelah rumah atau toko yang agak jauh dari rumah, tapi di situ Anda akan menemukan produk UMKM ya, produk UMKM yang butuh pertolongan. Oh, saudara saya ternyata punya usaha, ya silahkan dibuatkan apa itu namanya bantuan ya, kemasan. Tapi kemasan kali ini adalah kemasan baru label ya, hanya nempel stiker dulu. Nah, Mas Dadan ini melihat Mas Dadan ini melihat ada apa itu namanya produk peyek kayak gini nih. Kemasannya cuma plastik jelek gitu ya, plastiknya di seal sama lilin. Pokoknya kasihan banget lihat itu. Oh, langsung Mas Dadan ini bergerak karena dia adalah desainer yang memiliki hati dan nurani. Wah, jadi desainer ini langsung segera menghubungi si pembuat kayak ini lalu bilang, bagaimana kalau dibuatkan label? Saya buatkan desainnya gratis deh, gitu ya. Yang penting saya didoakan lulus kuliah saya dapat punya studio desain. Wah, diaminkan sama pembuat ininya ya, pembuat peyeknya. Lalu dibuatkanlah sama Mas Dadan ini bentuk seperti ini. Nah, Mas Dadan pinter yang namanya ilustrasi manual. Pintar ilustrasi manual. Ilustrasi manualnya pakai pensil, dicoret-coret seperti itu. Set. Jadi peyeknya digambar. Setelah digambar, peyek itu ditempel dan dikomposisikan ke dalam sebuah stiker. Awalnya nggak punya nama, dikasih nama peyek Kiki. Awalnya belum punya, gitu ya. Kenapa kok Kiki? Karena cucunya yang buat peyek namanya Kira. Akhirnya dipanggilnya peyek Kiki. Panggilannya Kiki. Terus kemudian ditempelkan, oh halalnya nggak punya MUI, ya udah ditempelkan logo halal di situ ya. Terus kemudian ditempelkan peyek teri diproduksi oleh Warung Kiki Bogor. Komposisinya terbuat dari tepung beras, ikan teri, telur, daun, dan rempah-rempah, daun jeruk. Baik digunakannya dikosongi biar bisa ditulis spidol sama ibunya. Kebetulan ada nomor PIRT. Ya, izin itu ada Depkes RI ya. Ada nomor mutu dagang, ada PIRT, ada BPOM. Jadi macam-macam izin dagang. Kalau punya ditampilkan, kalau nggak punya nggak usah ditampilkan, nggak apa-apa. Jadi apa saja? Bisa PIRT, industri rumah tangga ya, bisa BPOM, Badan Pengendali Obat dan Makanan, bisa Depkes RI, Departemen Kesehatan, bisa nomor mutu dagang, Departemen Perdagangan. Ya, jadi PIRT itu daftarnya di UMKM, Dinkop UMKM. Kalau Depkes itu di Departemen Kesehatan daftarnya. Kalau nomor mutu dagang itu ke Departemen Perdagangan. Kalau BPOM itu ke BPOM. Ya, jadi Anda bisa daftar izin itu kemana-mana bebas. Nah, setelah jadi, tempellah sama Mas Dadan ini ke kemasan baru. Kemasannya di seal pakai kemasan sealer yang bagus.
harganya ternyata naik dari yang harganya satu gini ini 2.500 per plastik. Kemudian plastik sama cetaknya naik, harganya jadi 1.000, tapi dijualnya jadi Rp4.000. Dan ini laris manis. Apa yang terjadi? Desainnya jadi naik Rp1.000 keuntungannya per piece dan lebih laris lagi. Itulah yang disebut sebagai sedekah desain. Jadi sedekah menggunakan skill desain Anda. Nah, bayangkan ya, ibu ini ternyata laris, akhirnya laris ternyata jadi perusahaan keripik tingkat nasional. Akhirnya go internasional, jual saham, Anda dikasih saham kayak Kiki. Apa yang terjadi? Ya Anda akan sukses. Nah, itu bayangan khayalannya. Tapi kalau bayangan realitanya, mungkin ibu ini akan sukses, pendapatannya lebih banyak, terus kemudian hiring karyawan, orang di sekitarnya yang nganggur, akhirnya orangnya punya pekerjaan, bisa menafkahi anaknya gitu ya. Anaknya sekolah bisa disekolahkan, terus kemudian setiap hari ibu itu berdoa, semoga kayak Kiki ini laris, kemudian laris beneran gitu ya. Dan akhirnya apa? Anda secara tidak sengaja tuh, pahala Anda jadi mengalir. Kenapa? Anda membuat desain yang akhirnya desain itu bermanfaat bagi orang lain. Nah, seperti itu ya. Jadi enak juga jadi desainer itu, jangan dikira jadi desainer nggak bisa beramal ya. Justru amalannya bisa banyak dengan memberikan sedekah desain. Kita lanjutkan. Berikutnya ada Zunalia Ahmad. Ya, kakak kelas Anda yang mahir dalam dunia ilustrasi dan warna ya, digital painting dan warna. Ini karyanya zaman dahulu kala ini ya, 2 tahun yang lalu Anda lihat karyanya masih nggak bagus ya. Ya kelihatannya sudah bagus, tapi dibandingkan dengan karya yang sekarang kan bagusan yang sekarang. Nah ini juga sama, menemukan saudaranya menjual tepung serbaguna seperti ini. Seperti yang di pojok kanan atas. Desainnya masih nggak mencolok, terus kemudian nggak menarik, gambarnya juga diambil dari internet, tulisannya juga nggak bagus, ditempelkannya juga di tengah nanggung gitu ya, kanan kirinya masih ada sisa, sama dia dibuatkan desain square, lebih bagus. Terus kemudian ilustrasinya lebih menjual, warna-warni, sehingga membuat orang menjadi lebih mengena. Minggu lalu saya jelaskan tentang AIDA, Attention, Interest, Desire, Action. Masih ingat? Atau mungkin di rombel sebelah yang saya jelaskan. Masih ingat AIDA, konsep AIDA? Attention, Interest, Desire, Action. Coba saya tanya deh, Mas Arzul. Anda tahu AIDA? Ya, Pak. Tahu? Iya. AIDA. Sudah dijelaskan. Minggu lalu saya jelaskan nggak? Iya, sudah dijelaskan. Oh, dijelaskan ya. Nah, oke. Kalau dijelaskan berarti nggak saya jelaskan lagi. Nah, di konsep AIDA, konsep yang pertama adalah attention ya. Attention itu perhatian. Nah, kalau Bundafa yang di atas ini itu tidak bisa menghasilkan perhatian yang lebih daripada Bundafa yang di sini. Kenapa? Hurufnya lebih menonjol nih, Bundafa. Tepung Bundafa yang di sini hurufnya imut-imut gitu ya. Kayak takut-takut. Kalau di sini udah Bundafa. Di sini mbaknya yang oke, chefnya yang oke itu kayak malu-malu gitu ya. Kalau di sini, wah mbaknya sangat bahagia sekali gitu ya, sangat sumringah gitu. Meskipun itu digital painting. Kontennya juga sama. Nah, yang seperti ini boleh saja, sangat boleh ya. Lalu muncullah Mas Muhammad Irfan, membuat kayak gini, pancong bangka. Ini ditolak langsung ya, langsung ditolak. Jadi kalau Anda desainnya seperti ini, langsung ditolak, suruh ngulang minggu depannya lagi. Nah, kenapa minggu depan suruh ditolak, suruh ngulang lagi, plus ada tugas lagi yang berikutnya, wah tambah berat nanti ya. Makanya jangan sampai ditolak. Kenapa ini kok ditolak? Nomor satu yang jelas, ini kurang bagus kualitasnya ya, vektornya nggak bagus sama sekali. Kemudian istilahnya ya, komposisinya, dan dia ditempelkan di kotak kardus. Nah ini nanggung banget. Kenapa? Kardus lebih baik didesain sekalian daripada Anda tempel stiker, mending didesain saja kardusnya, kemasan box, kemudian langsung diproduksi. Tapi itu tugas berikutnya nanti, bukan tugas stiker. Kalau tugas stiker ya cukup nempel stiker saja, karena tugasnya masih ringan. Untuk box nanti ada sendiri tugasnya gitu ya. Jadi ini ditolak balik. Berikutnya lagi, di atas sudah ada coklat lagi, choco chips, menonjol sekali, kemudian jadinya redup kayak gini, balik. Gitu ya, ulangi lagi. Padahal kelengkapan sudah oke nih. Ilustrasinya malas-malesan, cuma buat lingkaran saja gitu ya. Akhirnya balik. Nah,
Coba lihat ini, Indra. Keripik selondok yang di atas sudah ada labelnya, tapi labelnya masih dinilai masih kurang bagus. Hanya warna gradasi ya, khas UMKM suka menggunakan gradasi. Ada tulisan Indra dikasih Hello Kitty lagi di situ ya. Wah, ini kan nggak boleh yang seperti ini. Akhirnya sama dia didesain. Desainnya nggak tanggung-tanggung. Dia menyiapkan studio fotografi kecil gitu ya. Kemudian dilemparkan tuh si keripiknya, difoto, cepret. Nah, maka dapatlah gambar seperti ini. Nah, padahal dia nggak punya foto studio, bagaimana ya, difoto saja pakai HP gitu ya, ditata, difoto cepret, kemudian diseleksi pakai teknik tadi ya, kemudian dikomposisikan. Hasilnya gimana? Jauh lebih, awareness-nya jauh lebih dapat dibandingkan dengan Indra Snack tadi yang di atas. Di sini dia punya kontras yang baik, teksnya juga menonjol, keripik selondoknya masih bisa dibaca, kemudian produknya itu terekspos dengan baik. Saya lanjutkan. Berikutnya ada keripik pisang. Dia menemukan desain UMKM yang sangat umum dan sangat sederhana, labelnya ditaruh di atas, warna-warni gradasi seperti itu, hurufnya juga asal, terus kemudian teks ada di mana-mana. Nah, akhirnya disederhanakan sama Mbak Wahyu ini. Menggunakan vektor tapi konseptual, jadi tidak asal ya vektornya ya. Di situ ada gambar tersenyum, tapi tersenyumnya terbuat dari pisang, keripik pisang mekar abadi, jadi kemasannya jadi lebih bagus. Sayangnya dia menggunakan tekstur dari sari roti ya, spiral-spiral di belakangnya ini spiral-spiralnya sari roti ini yang harus diganti. Waktu itu diganti akhirnya berikutnya ya, di tugas berikutnya. Nah, berikutnya kayak gini, nemu kerupuk kulit, cap wayang kulit gitu ya, nggak bagus desainnya karena fotokopian saja. Akhirnya didesain, tetap nggak bagus, balik, gitu ya. Kenapa nggak bagus? Nomor satu, dia nggak tahu cara mengkomposisikan warna. Jadi ketika dicetak, warna itu tidak akan menonjol warnanya, karena kontrasnya sangat dekat. Anda punya cabai warnanya merah, backgroundnya merah, ya sama saja nggak kelihatan, gitu ya. Terus kemudian di situ juga ada apa itu namanya, gambar cabenya, vektornya juga nggak jelas. Mending foto cabai. Anda nggak repot-repot kan foto cabai, Anda nggak perlu bayar model loh ya. Cabenya Anda jejer-jejer, terus Anda foto aja udah nggak minta bayaran. Coba kalau Anda minta salah satu model misalkan untuk menjadi model cabai, Anda pasti bayar mahal. Misalnya Mbak Aris, oh Anda kan kayak cabai nih ya, gitu ya. Bagaimana kalau Anda tak foto? Bayar Anda nggak mungkin mau Mbak Taris foto gratis, enak aja lu kira aku cabai-cabean, aku cabai beneran gitu ya. Bayarnya mahal kalau sama aku, per foto 10.000. Nah akhirnya Anda harus bayar. Kalau cabai biasa, Anda jejer-jejer, Anda foto cepret, jadi tuh. Tinggal di crop pakai Photoshop nantinya, tempel. Nah yang tanya seleksi tadi gunanya untuk itu. Berikutnya, ada Majio. Nah, Majio ini Korean grill ya. Di situ Majio-nya ini aslinya warnanya hitam, terus kemudian tulisannya putih gitu ya, susah lah dilihat, nggak ada Korea-Koreanya lah gitu ya. Akhirnya diubah sama Mas Salvatore, ini ada ornamen Nusantaranya Korea ya. Nah, ada bentuk-bentuk Nusantaranya, apa itu namanya, ornamennya Korea, warnanya juga diperbaiki, bentuknya, ukuran printingnya juga diperbaiki. Nah, akhirnya jadilah meskipun vektor tapi konseptual ya tetap boleh gitu ya. Meskipun ini masih belum maksimal, belum keren banget, tapi ya oke. Halalnya pun masih halal, biasa ya, belum halal MUI, tapi expired date, neto, komposisi semuanya sudah lengkap. Berikutnya ada Sukma Mulyana nih, membuat babak strip chow. Kemasannya sepertinya ini di staples. Kemasan kedua juga nanggung ya, di staples di atasnya, ditempel di depannya, ditempel di belakangnya. Terlalu banyak, mubadir ini namanya. Dan ingat ya, mubadir itu temannya setan ya. Jadi kalau jangan sampai Anda membuat desain yang mubadir. Ya, jadi buatlah desain yang sederhana tapi mengena gitu ya. UMKM bayangkan ya, disuruh gini, buat keripik pisang, disuruh nyeteples di atasnya pakai yang ini, yang desain satu ini ya. Terus kemudian ditempelin stiker lagi di depannya, ditempelin stiker di belakangnya. Wah, ini biayanya terlalu besar. Kenapa? Nempel 3 biji, mending nempel 1 biji saja, misalkan hanya di depan saja, tapi dengan ilustrasi yang bagus, dengan awareness yang tinggi. Yang seperti ini balik juga kurang bagus. Berikutnya ada yang namanya bubuni. Wah, ini
Mbak, Mas ya, kalau Anda menemukan atau membuat atau tergiur untuk membuat desain melengkung kayak huruf S ini, itu menunjukkan kalau Anda itu pemula. Oke ya, selalu diingat ya. Kalau Anda membuat sebuah desain huruf S melengkung, entah itu di atas, entah itu di bawah, itu menunjukkan kalau Anda desainer pemula. Jadi hindari. Anda bisa kok alternatif lain selain huruf S gitu ya. Tapi kalau muncul keinginan Anda huruf S ini, udah, Anda pasti pemula. Kalau pemula ya saya suruh balik, gitu ya. Nah, ini juga sama. Dia menemukan sebuah S apa ini ya? Ya, jelly atau puding atau apalah rasa taro ini, belum ada labelnya. Kemudian dia buatkan label. Nah, kalau yang seperti ini, jangan buatkan label. Ngapain Anda buatkan label? Buatkan tutup cupnya saja. Jadi tutup cup bisa. Itu kan juga stiker sama. Nah, kalau Anda buatkan label, bentuk Anda ini adalah kerucut ya, gelas itu ya. Gelas itu kerucut terpancung ya, kerucut yang terpotong. Sehingga membuat desainnya itu nggak bisa kotak. Kalau kotak ini Anda tempelkan ya terdistorsi nanti jadinya. Jadi harus mengikuti konturnya gelas. Nah, ini yang jadi permasalahan di sini. Meskipun demikian, titik positif dari karya Mbak Farisah ini adalah penggunaan warna ya. Penggunaan warna hijau dicampur ungu ini dia menggunakan warna analogus ya. Sehingga dia itu warnanya dilihat itu ya enak-enak saja dilihatnya ya warnanya. Jadi jangan menggunakan warna yang terlalu kontras, yang lurus, tapi gunakan warna komplementer misalkan, analogus misalkan, dan seterusnya. Bagus tapi nggak bagus ya. Nah, berikutnya ini ada yang namanya madu mongso. Madu mongso itu kemasannya di atas kayak gini. Bentuknya aneh, gunting satu-satu agak repot, buang kertasnya banyak. Nah, dieditlah sama Mbak Siti Masito ini menjadi lebih baik ya. Ini jadinya lebih bagus, ada foto produknya, kemudian warna merah dan kuningnya ini tetap dipertahankan. Kalau di sini warna merah dan kuning jadi gradasi ya, kalau di sini dipertahankan. Mungkin ini kritiknya hanya di pilihan tipografi Saputranya ya, pilihan hurufnya mungkin tetap menggunakan tipografi lama, karena tipografi lama mungkin sudah dikenal, jadi bisa ditaruh di situ. Sementara yang lain ada elemen biru, ada elemen tekstur ketan itu cukup baik ya. Expired date ada, produsennya ada, komposisinya ada, kemudian ada halalnya juga ada, semua kelengkapan ini lengkap dan ketika ditempel pun juga tampilannya cukup baik ya, awareness-nya cukup tinggi. Kemudian ada Dinda menggambar apa ini kacang oven Buyani. Ini balik. Kenapa balik? Vektornya masih kurang bagus, ilustrasinya kurang bagus, pilihan tipografinya tidak bagus. Intinya ya nggak bagus lah ya, jadi masih kurang banyak lah. Dan itu stikernya gede. Nah, stiker semakin gede, biaya cetaknya semakin mahal. UMKM menghindari itu. Anda misinya itu menolong UMKM ya, bukan menjatuhkan UMKM. Berikutnya ada yang saya jadikan contoh. Tadi di atas itu punyanya Mbak Larasati. Dia membuat sesuatu yang menarik sekali. Coba Anda perhatikan ya, ada kerupuk acan kita. Nah, kerupuk acan kita aslinya kayak gitu. Aslinya desainnya kayak gitu ya. Diedit, tapi dia tidak meninggalkan DNA-nya. Maksudnya DNA-nya apa? Tulisan kitanya tetap dipertahankan, tapi diperbaiki menjadi lebih bagus. Tapi karakter hurufnya dipertahankan tuh. Jadi dia tidak membuat desain UMKM-nya itu dia tidak lepas dari DNA awal dari produk awal gitu ya. Kecuali kalau produk awal nggak punya brand sama sekali, nggak punya kemasan sama sekali. Nah, ini sama Mbak Laras. Mbak Laras ini cukup bagus ya desainnya ya. Sampai yang terakhir itu kemarin saya ajar semester lalu multimedia interaktif itu desainnya juga sangat cakep gitu ya. Nilainya A terus gitu. Karena desainnya memang kualitasnya cukup bagus. Nah, setelah didesain, Anda perhatikan ilustrasinya juga diperhatikan dengan sangat baik. Dia tidak males ya, tidak males dalam artian dia menyusun gambar dulu kemudian difoto, jepret. Dia menyiapkan propertinya, jeruk nipis, kemudian irisan cabai, kemudian ada daun jeruk, itu difoto sendiri sama dia, dikomposisikan difoto. Ini effortnya sangat baik. Kemudian dikomposisikan, diberikan background, diatur dengan perpaduan vektor dan bitmap yang sangat bagus. Seluruh elemen elemen grafisnya menyatu,
Kemudian ketika mempresentasikan, berbeda dengan teman-temannya yang kalau Anda lihat motretnya asal semua nih. Nah, ini motretnya hanya dipotret begitu saja. Kalau Mbak Laras ini motretnya seolah-olah produknya itu adalah model ya. Ditaruh di tempat yang baik, pencahayaannya baik, kemudian ditaruh properti lain seperti kerupuknya, kemudian dikasih serai, dikasih daun, backgroundnya dikasih daun pisang supaya warna orange itu seimbang dengan warna hijau. Nah, ini pertimbangannya bagus. Kemudian dia menggunakan rule of third ketika memotret. Artinya apa? Dia paham yang namanya nirmana, desain, fotografi, tipografi, desain tata letak perwajahan. Dia klop paham dan diterapkanlah dalam kemasan ini. Ini pemenangnya waktu itu ya, dalam seri tugas kali ini pemenangnya Mbak Laras. Karena saya saya jadi ingat, setiap tugas itu saya selalu memberi penghargaan pada siapa top 3-nya gitu ya, siapakah 3 terbaik hari itu. Dan dulu juga ada di DKV UNES itu ada yang namanya sebelum era pandemi ya, ada yang namanya DKV Award. Nah, DKV Award ini ada penghargaan khusus gitu ya, pakai plakat, pakai sertifikat, di mana ada kategori-kategorinya. Nah, desain kemasan juga salah satu kategori di DKV Award. Nah, jadi nanti Anda kalau membuat itu nggak asal gitu ya, tapi all out. Nah, kemudian muncul nih desain asal kayak gini ya, vektor asal kayak gini ya, balik ini pasti ya, mending yang lama, snack cendil, jelas, padat, kontras gitu ya. Kemudian didesain tambah kacau. Jadi ini gagal ya. Nah, ini juga salah satu yang keliru, yang gagal. Dia membuat warna coklat, kemudian ditampilkan warna coklat, akhirnya tidak menonjol tuh teksnya. Ini juga kurang baik, balik juga. Ini dapur Omah Bayong. Oma itu kelihatan kalau sepuh ya, harus tua ya, padahal di sana masih mbak-mbak. Akhirnya sama Mbak Marsha ini didesain dengan cukup baik. Ini vektor tapi bagus. Ada karakter di sana, karakter khas, kemudian komposisinya juga bagus, kemudian tata warna dan tata letaknya juga cukup bagus. Ini vektor, tapi boleh saya seperti ini. Kan tadi tidak menerima vektor yang jelek, kalau ini vektornya ya cukup bagus nih ya. Jadi lanjut. Ini apa yang terjadi dengan ini? Jelek sekali. Ini tolak ya, karena kurang bagus nih dari sisi apapun ya, dari sisi hurufnya, komposisinya, pemilihan ilustrasi dan sebagainya, hancur nih ya. Nah, ini juga kurang bagus nih hasilnya, meskipun sudah ditempel di atas, tapi dia kurang memperhatikan ya. Hasilnya masih staplesan, masih di staples atasnya. Harusnya di press panas, pakai hot press. Nah, kalau hot press di rumah nggak punya bagaimana? Pakai setrika bisa ya, mahasiswa kan. Bagus banget nih, nggak lulus kalau ini ya. Ini harus mengulang mata kuliah ini. Lewat lagi. Ini ya lumayan lah gitu ya, lumayan. Karena ada tekstur, sebenarnya masih bisa ya, tekstur itu bisa, tekstur gambar kala di belakangnya, pattern di belakangnya itu bisa dibuat lebih baik lagi harusnya ya. Nggak harus kotak-kotak berjajar-jajar gitu. Anda bisa pakai model diagonal gitu ya. Terus kemudian Anda menambahkan tulisan palanya, memilihnya juga yang bagus. Dan ini juga keliru, nama brandnya hilang. Harusnya namanya kan Yolanda, malah hilang nih, nggak ada nama Yolandanya di situ. Ini saya suruh revisi. Nah, selanjutnya nanti kalau sudah seperti itu, nanti ada kemasan dan jejaring. Nah, itu adalah tugas-tugas kakak kelas Anda terkait dengan tugas minggu ini. Tugas Anda juga sama nanti. Jadi Anda mencari UMKM, Anda foto, kemudian sebelumnya, fotonya yang baik ya, nggak menerima foto asal. Foto asal Anda berarti nggak niat. Kalau nggak niat ya sudah, nggak usah ikut. Nah, setelah itu Anda buat desainnya, Anda buat sketsanya, Anda buat komposisinya. Pakai komputer langsung nggak apa-apa gitu ya. Kalau di kelas saya pasti meminta Anda untuk sketsa dulu. Tapi karena ini pandemi ya udahlah, Anda desain langsung boleh. Desainnya pakai apa? Bebas. Mau pakai Photoshop boleh, AI boleh, Corel boleh, apapun yang Anda kuasai. Tapi yang jelas ada standar minimum yang saya sampaikan tadi.
Terus kemudian setelah selesai nanti dicetak, ditempelkan ke kemasan baru atau di produknya, kemudian difoto lagi, jepret. Jadi ada 3 minimal nanti yang dikirim, foto sebelum, stikernya, dan foto sesudah. Nanti saya ada penjelasannya nanti di WA Group, saya share nanti penjelasannya. Nah, sampai di sini silakan kalau ada pertanyaan, saya persilakan. Ya, silakan. Siapa tadi? Nggak ada yang tanya. Rombel ini silent ya. Saya Pak tanya Pak. Ya, silakan Mas Barunya. Produknya itu bebas atau gimana Pak? Bebas Mas, produknya adalah UMKM bebas yang ada di sekitar Anda. Tapi tempel stiker ya, jangan buat box, jangan buat kemasan. Ingat ini kalau Anda buat kemasan box, itu tugas minggu depannya lagi. Pasti ada nanti. Jadi misalkan Anda kok, ini ada produk ini, apa ya, istilahnya ya, kue Bandung manis. Wah, kan sudah ada boxnya itu. Nah, saya buatkan aja desainnya baru, nggak boleh. Itu minggu depannya lagi. Kali ini hanya stiker saja yang ditempel, pakai stiker. Produknya apa? Bebas. Anda mau makanan, boleh. Anda mau, oh ini ada jualan hijab nih, jualan apa, jilbab nih, kakak saya, butuh labelnya ya stiker aja, nggak apa-apa, silahkan. Oh ini ada yang jual, apa ya istilahnya ya, kerajinan untuk anak-anak. Biar mainan nanti karena ada foto sebelum dan foto sesudah. Kita lihat hasilnya sebelumnya seperti apa, sesudahnya seperti apa. Wajib ada peningkatan ya. Kalau tidak ada peningkatan berarti gagal tuh. Nah kalau gagal ya ngulang. Gitu. Gitu Mas. Baik Pak, makasih. Ada lagi yang bertanya? Ya, karena tidak ada lagi yang bertanya, berarti tugasnya harus dikerjakan sebaik mungkin ya, karena kalau Anda tidak mengerjakan tugasnya nanti numpuk. Ingat tugas saya beri tugas 8 tugas nanti minimal. Kalau Anda kemarin 8, kalau non pandemi 12 tugas. Tapi karena ini pandemi kemungkinan besar hanya 8 tugas. Nah 8 tugas itu nanti di print, dicetak, difoto. Jadi nggak mungkin dikerjakan mendadak. H-1 itu nggak mungkin Anda kerjakan selesai gitu ya. Karena biasanya itu pasti ada proses untuk printing, enggak setelah di printing juga apalagi kalau ini masih stiker, masih muda ya, stiker itu masih dicetak, digunting, tempel. Jadi nanti kalau sudah kemasannya kotak, misalkan kardus, terus kemudian kotak apa itu namanya, itu nanti kan harus motong, setelah potong dibentuk dilem dulu. Nah kalau dibentuk dilem, ketika Anda pasang nanti hasilnya tidak lurus, ya berarti ya ngulang lagi kan, harus merubah lagi ukurannya, dan ketika nggak lurus lagi ngulang lagi. Akhirnya waktunya jadi harus nggak bisa mepet gitu. Ada pertanyaan silakan Mbak Fatia, bertanya? Enggak? Oke. Ya kalau tidak ada pertanyaan berarti saya rasa materi ini cukup. Iya silakan. Untuk tugas yang tadi yang nggak sesuai brief itu ada revisi nggak Pak? Oh tugas tadi itu hanya pemanasan ya, belum tugas 1. Jadi jangan dikira 8 itu sama yang tadi itu hanya pemanasan ya. Kemarin itu sebenarnya gini Mas, terkait dengan tugas 1 itu tadi, yang rombel sebelah nggak jadi tugas tuh. Yang rombel sebelah itu hanya saya. Jadi gini ceritanya. Ini saya berikan cerita yang menarik ya. Kan DKV itu 2 rombel ya, rombel Anda sama rombel Anda itu SR apa B? SRB? Pak. Berarti kan ada SRB ya. Nah SRB itu hari Kamis kemarin. Lalu saya tulis gini, silakan membuat editing kayak gitu ya. Rambut ya tadi sama persis, memilih gambar buah, kemudian splash water, kemudian ada wanita yang tertiup angin. Silakan dikerjakan, kemudian silakan di-upload ke WA untuk saya komentari. Saya nulisnya seperti itu. Apa yang terjadi? Nggak ada yang mengumpulkan. Karena saya nggak bilang tugas, nggak ada yang mengumpulkan, nggak ada yang buat. Akhirnya wah berarti kesalahan saya nih, rombel Anda berarti harus saya tulis tugas biar mengumpulkan. Nah akhirnya di rombel yang apa itu tadi yang SRB berarti ya, kemarin itu saya juga silakan dibuka latihan Anda.
Nggak ada yang buat tuh, yang buat hanya 2 atau 3 orang, yang lainnya nggak buat. Saya kira untuk hari ini latihannya gitu ya, alasannya gitu. Ya udah, kalau begitu bener nih, yang robel ini harus dijadikan tugas. Tapi itu tugas pemanasan saja, hanya untuk mengetahui sejauh mana Anda bisa olah bitmap. Dan fakta di lapangan menyatakan kalau banyak yang belum bisa seleksi. Nah, seleksi saja belum bisa, apalagi manipulasi, komposisi, dan kawan-kawan. Nah, oleh karena itu nanti Anda harus berlatih lagi. Gitu Mas, jadi nggak perlu direvisi ya, tugas minggu lalu itu tugas pemanasan, nggak perlu direvisi. Nah, kalau tugas berikutnya ini, kalau jelek itu wajib revisi. Nanti pasti dibahas, di kelas saya itu dibahas seperti tadi ya. Kalau tidak dibahas itu hanya ada 3 peluang, 3 opsi. Nomor 1, dia nggak ngirim. Nomor 2, dia ngirim salah subjek atau salah attachment. Yang nomor 3, dia ngirim masuk ke spam. Tapi ini jarang sekali masuk ke spam. Gitu ya. Jadi rata-rata salah subjek atau salah attachment. Bisa dipahami? Oke, sudah 14.30 nih, saatnya istirahat siang ya. Demikian materi hari ini. Kalau ada yang masih mau bertanya, saya persilahkan. Tanyalah via WA Group. Nggak harus hari Jumat, tanyanya hari apapun boleh. Jangan japri kalau pertanyaannya umum, karena kalau pertanyaannya umum biasanya larinya saya jawabnya secara umum. Kecuali kalau Anda tanya personal, misalkan Mas Bintang nih, Pak, saya tanya nih Pak, bagaimana strategi untuk mendapatkan Mbak Sabrina? Nah, nanti saya kasih japri juga. Gitu. Saya langsung japri Mbak Sabrina, gimana nih Mas Bintang ternyata nge-share Anda ini? Oh enggak, waduh maaf Mas Bintang, Anda ditolak mentah-mentah langsung sama Mbak Sabrina, misalkan seperti itu ya. Tapi boleh japri seperti itu, nanti saya carikan jalan Mas Bintang, jangan khawatir. Mbak Sabrina ini lama-lama pasti kena, jangan khawatir. Gitu ya. Oke, itu adalah materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau mungkin ada kekeliruan gitu ya. Tapi yang jelas kita having fun saja ya mata kuliah itu ya. Kalau Anda targetnya jangan nilai ya, targetnya adalah portofolio. Semakin bagus portofolio Anda, nilai ikut gitu ya. Tapi kalau Anda targetnya nilai, nanti Anda hanya akan sebatas memenuhi tugas saja. Yang penting tugasnya selesai, terus selesai. Jadi nggak berkesan gitu ya. Tapi kalau targetnya portofolio, tugasnya selesai, portofolionya bagus, nilainya keluarnya pasti bagus. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Saya N.